Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk beribadah. Mari jemaat Tuhan, kita menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kaki kami, dan janji-Mu terang bagi jalan kami. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu jauh melebihi daripada rancangan-rancangan kami. Dan kami tahu bahwa rencana-Mu itulah yang terbaik bagi kehidupan kami. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang Kau
itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita kembali beribadah secara streaming di minggu yang terakhir di bulan yang ke-6, bulan Juni, pertengahan tahun 2020. Saya bersyukur kalau kita masih sehat sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita memulainya di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Suatu kebahagiaan bagi kami untuk terus dapat beribadah kepada Tuhan selama kami masih hidup, masih sehat. Terkhususnya di minggu terakhir di bulan yang ke-6 di tahun 2020 ini, kami percaya mengakhiri bulan ini kami akan mendengar kembali kedahsyatan firman Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan hati kami untuk terus berjalan di dalam rancangan Tuhan, berjalan di dalam firman Tuhan,
Dan kami percaya Tuhan memenuhi kami dengan damai sejahtera sukacita Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya beri judul Melihat dengan cara yang benar. Bahasa Inggrisnya itu See the right way. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat ke-6 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dari ayat ini menunjukkan bahwa seringkali Tuhan itu punya cara, punya rencana berbeda dengan kebanyakan cara kita berpikir dan cara kita memandang. Ya, dengan segala sesuatu yang terjadi, sebenarnya kehidupan ini bisa dipandang dari dua sisi yang berbeda. Ya, contohnya, saya kasih contoh dari sisi negatif. Jika kita sakit, maka itu berarti kerugian dan itu penderitaan. Ya, secara negatifnya seperti itu, banyak manusia berpikir seperti itu. Tetapi dari sisi positif atau dari sisi yang benar, sebenarnya waktu kita sakit justru bisa membuat kita kembali punya hubungan yang erat sama Tuhan. Bukankah justru karena kita sakit atau waktu kita sakit membuat kita punya banyak waktu untuk berdoa, punya waktu untuk baca Alkitab, dan punya waktu untuk meningkatkan kualitas iman kita, untuk kita melawan sakit penyakit kita dan mengusir setiap ketakutan yang mencoba mengganggu pikiran dan hati kita. Ya, demikian pula saat kita alami kerugian, masalah, kecelakaan, kehilangan, dan lain sebagainya. Dan jika kita memandang dari sisi yang positif dan benar, justru membuat dan memberi kita banyak keuntungan. Ya, makanya seharusnya kita percaya saja dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan jelas bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, di masa-masa sulit ini, di masa-masa kita mengalami banyak tantangan di hari-hari ini, bahkan 6 bulan sudah kita lewati di tahun 2020 ini, kita harusnya sadar bahwa Tuhan izinkan segala sesuatu ini untuk membuat kita berpikir secara benar, memandang masalah secara benar, mengajari kita untuk melihat dari sisinya Tuhan. Ya, di bawah ini ada beberapa contoh memandang masalah dengan benar. Ya, kita harus memandang masalah dengan benar. Jadi saya akan membawa saudara mengerti bagaimana cara memandang dengan benar, dengan positif. Yang pertama, kita harus tahu bahwa masalah membuat kita hati-hati. Saudara, faktor terbanyak penyebab kecelakaan
adalah ketidakhati-hatian. Ya, waktu angin sepoi-sepoi, keadaan tenang terlalu lama, justru membuat orang ya tertidur, bahkan lengah pada ancaman ataupun pada bahaya. Namun ingat, sehati-hati apapun kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi di depan kita. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi di depan kita. Jadi selain kita harus berhati-hati, tentu senantiasa kita harus melekat pada Tuhan, karena cuma Tuhanlah yang tahu apapun yang akan terjadi di depan kita. Barulah kalau kita sudah bertindak hati-hati dan kita terus melekat kepada Tuhan, barulah di situ bisa dikatakan bahwa kita ini telah melangkah dengan cara yang benar-benar aman. Ya. Sebab Tuhan ingatkan kita untuk terus senantiasa berjaga-jaga. Ya, untuk kita bertindak hati-hati itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus sadar bahwa iblis atau musuh kita itu senantiasa mengintai dan berusaha agar kita ini jatuh di dalam kelengahan. Ya, kita lengah, kita merasa nyaman, lalu diam-diam dia datang seperti pencuri, dia menerkam dan menghancurkan kehidupan kita. Ya, saudara harus ingat bahwa kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita senjata yang ampuh untuk membuat kita terus bertindak hati-hati. Ya, salah satunya adalah membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan senantiasa itu memampukan kita untuk melihat dengan cara pandang Tuhan. Ya, karena firman-Nya jelas sekali mengatakan bahwa firman Tuhan itu di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi firman Tuhan itu pelita. Ya, kalau zaman dulu orang jalan belum ada listrik, orang jalan tuh bawa pelita. Ya, dia melangkah itu tidak buru-buru, tidak terlalu cepat, tapi dia hati-hati. Karena apa? Pelita menyinari selangkah demi selangkah. Ya, jadi kita harus tahu bahwa Tuhan mau kita bertindak hati-hati seturut dengan firman-Nya. Di ayat yang lain, Tuhan juga pernah mengingatkan para hamba-hamba Tuhan sebelum kita, saudaraku. Di Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan seringkali menasihati orang-orang yang Dia pakai untuk melakukan tugas dan kehendaknya. Salah satunya itu Joshua. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Joshua sebelum dia melangkah untuk memimpin rakyat atau umat Tuhan, rakyat Israel untuk masuk tanah Kanaan. Kita lihat di Yosua 1 ayat 7, Tuhan mengingatkan ini. Ya, firman Tuhan bunyinya seperti ini: hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi ingat, kita hanya bisa bertindak hati-hati di dalam hidup ini ketika kita berjalan seturut dengan firman Tuhan. Ya, dan firman Tuhan juga mengajarkan hamba-hambanya terdahulu, sebagaimana di kitab Mazmur 119 ayat 98 sampai 100, dikatakan firman Tuhan itu selain membuat kita bertindak hati-hati menghadapi perjalanan hidup kita, firman Tuhan juga memampukan kita untuk menjadi orang yang cerdas, orang yang memiliki pengertian lebih daripada orang-orang lain. Ya,
Kita baca firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Dikatakan demikian firman Tuhan. Perintahmu atau firman Tuhan itu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Ya. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada siapa? Semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan, ya. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu atau memegang perintah Tuhan. Jadi, saudara, kalau kita ingin menjadi orang yang lebih bijaksana dari musuh-musuh kita, ingin lebih berakal budi daripada semua pengajar kita, atau lebih mengerti daripada orang-orang tua kita yang hidup di generasi sebelum kita, kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan titah-titah Tuhan. Jadi waktu masalah datang, cara pandang kita melihat masalah menjadi seperti bagaimana Tuhan memandang semua masalah itu, dan membuat kita tetap berjaga-jaga, ya, tetap terjaga, tetap waspada, tidak lengah, tidak menjadi orang yang sembrono, tapi kita menjadi orang yang bijaksana. Jadi Bapak Ibu, itu poin yang pertama yang seharusnya kita mengerti, bahwa masalah seharusnya membuat kita berjalan dengan hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita harus tahu bagaimana kita memandang dengan cara yang benar. Itu ketika kita menguatkan iman dan ketekunan kita, ya. Saya kasih contoh nih, waktu kita melatih otot-otot kita untuk mengangkat beban yang berat, justru makin lama otot kita makin kuat, otot kita makin besar, dan kita makin sehat. Begitu juga dengan otot iman kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Dengan berbagai macam masalah, tantangan, rintangan, pencobaan yang diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan kita, seharusnya itu makin membuat kita bertumbuh, sehat, kuat, dan juga menjadi besar iman kita. Itu karena kita latih iman kita di dalam kehendak Tuhan, ya. Coba kita baca Kolose 1 ayat 23 mengatakan demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan kamu mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Coba perhatikan, ada kata bertekun dalam iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, ya. Dan kita harus mendengar firman Tuhan itu dengan tekun. Kita bertekun, terus merenungkannya, terus menjadi haus dan lapar akan firman. Terus kita buat itu menjadi kesukaan kita, ya. Tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan itu. Jangan bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Karena apa? Injil dikatakan Roma 1 ayat 16-17 dikatakan Injil itu kekuatan Allah, ya. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu, ingatlah, ya, kita harus sungguh-sungguh bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman, teguh dan
jangan mau digoncangkan, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Itu hanya bisa terjadi ketika kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan itu kesukaan kita, dan membuatnya hidup di dalam hidup kita. Kolose 2 ayat 6 dan 7 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar, dikatakan, di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saya percaya Bapak Ibu, orang yang menguatkan imannya karena perenungan akan firman Tuhan, dan dia terus bertekun di dalam melakukannya, terus haus dan lapar akan firman Tuhan, maka pelan tapi pasti hati orang tersebut akan melimpah dengan syukur, ya, melimpah dengan syukur. Dan saya percaya apapun tantangan, apapun masalah, tidak membuat orang itu menjadi lemah, tapi justru membuat orang itu semakin dalam hubungannya dengan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin ingin sembunyi di bawah sayap Tuhan yang perkasa, sembunyi di balik kuasa Tuhan, ya. Karena ada kata hidupmu tetaplah di dalam Dia, ya. Hendaklah kamu berakar. Saudara tahu nggak, kalau pohon korma itu di Timur Tengah, ketika dia ditanam, ya, benihnya ditanam, bijinya ditanam oleh orang-orang di Timur Tengah itu, di atasnya ditaruh batu yang besar, ya. Dan itulah yang membuat pohon korma itu tidak langsung tumbuh. Dia harus berakar dulu, cari sumber air ke bawah, berakar makin dalam, airnya dia makin kuat ke dalam, berakarnya makin besar, barulah dia tumbuh. Dia akan terus mencoba menggeser batu itu sampai suatu saat dia akan muncul dan batu itu bisa bergeser, saudaraku. Jadi saya percaya orang yang di dalam Tuhan, ya, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, berakar di dalam Tuhan, tantangan apapun tidak membuat dia menjadi lemah, tapi justru semakin di dalam Tuhan, semakin dalam hubungannya dengan Tuhan, dan hatinya itu melimpah dengan syukur. Itu yang terjadi Bapak Ibu ketika kita sungguh-sungguh menguatkan iman dan ketekunan kita. Itulah cara pandang yang benar ketika kita menemui masalah, menemui tantangan. Kita seharusnya terus menguatkan iman dan ketekunan kita di dalam Kristus. Itu yang poin yang kedua. Poin yang terakhir, yang ketiga, seharusnya kalau kita ingin melihat sesuatu dengan cara yang benar itu, kita harus sadar justru masalah itu membuat kita melihat Tuhan secara pribadi, ya. Coba kita renungkan, ya. Saya bawa saudara Bapak Ibu, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Seringkali Alkitab mengatakan bahwa masalah-masalah yang dialami oleh hamba-hambanya terdahulu atau orang-orang di zamannya Yesus justru membawa mereka ketemu sama Tuhan, ya. Saya kasih beberapa contoh, ya. Masih ingatkah Bapak Ibu cerita tentang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun di Lukas 8 ayat 40, 43 itu? Saudara coba bisa baca sendiri nanti. Coba saudara perhatikan, waktu itu wanita ini sakit keras, saudara, 12 tahun, ya. Dia sakit pendarahan, sudah berobat kemana-mana, nggak ada yang bisa menyembuhkan dia. Hartanya sudah habis, ya, seolah-olah tidak ada pengharapan, ya. Tapi justru di masa-masa yang paling mengenaskan dalam hidupnya, justru dia bisa lihat
mujizat daripada Tuhan, dia boleh merasakan bahwa mujizat itu masih ada dan menyembuhkan dia waktu dia bertemu dengan Yesus. Percayalah Bapak Ibu, di saat-saat kita sakit sekalipun, kalau kita terus menaruh pengharapan kita sama Tuhan, Tuhan akan menemui Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Ya, Tuhan berkenan ditemui oleh kita yang berseru. Wanitanya cuma bilang, doanya cuma singkat, andai saja ku jamah jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Bukankah itu pernyataan iman di dalam doanya, ya, di dalam perkataannya? Dan justru dia dijumpai oleh Tuhan dan merasakan kuasa Tuhan. Ya. Contoh yang lain, justru di dalam kekurangan, ya, di dalam masa-masa kelaparan, ada satu cerita yang sangat menarik di 1 Raja-Raja 17 ayat 11-16, bagaimana seorang janda di Sarfat itu bertemu dengan nabi Tuhan, ya, bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Elia. Bagaimana di masa-masa dia mengalami kesulitan yang besar, bahkan makanannya sudah di hari yang terakhir. Bahkan ketika Elia bilang, bikinkan aku seketul roti kecil untukku dulu, dia cuma bilang seperti ini, Tuanku, ini minyak dan tepung ini cuma cukup untuk aku dan anakku. Seandainya kami bikin roti hari ini, besok kami pasti sudah mati. Tapi apa yang terjadi ketika dia mengalami masa sulit itu, namun dia taat sama firman Tuhan, dia taat sama perkataan hamba Tuhan, dia melihat Tuhan secara pribadi di dalam pertolongannya bagi hidupnya dan juga bagi keluarganya. Bahkan dikatakan dia diberkati sampai dia bisa mampu membayar seluruh utang-utangnya. Bukankah hal itu dahsyat luar biasa Bapak Ibu? Ya. Kita perhatikan lagi contoh yang lain. Justru di dalam masalah, justru di dalam masa-masa dihadang bahaya, ya, kita melihat tangan Tuhan, kita melihat kuasa Tuhan, kita melihat kedahsyatan firman Tuhan waktu dinyatakan. Itu terjadi, saudaraku. Ya, saudara bisa baca itu di Markus 4 ayat 37 sampai 41. Bagaimana ketika perahu murid-murid Tuhan diterpa badai, dan waktu itu Tuhan Yesus sedang tertidur. Ya. Dan apa yang terjadi? Murid-murid semua pada ketakutan melihat badai itu, melihat bahaya itu. Bahkan mereka mengatakan, "Guru, kita binasa. Bangun Guru. Ya, tolonglah. Kalau tidak kita binasa." Ya, dan waktu itu kita semua tahu ceritanya. Tuhan bangun dan dia cuma menghardik saja itu badai. Dia menghardik itu gelombang air itu yang sedang mengamuk dan menjadi tenang. Dan saat itu Tuhan cuma mengatakan gini. Ada pernyataannya seperti ini. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa seringkali kita ketika ngalamin masalah, ketika ngalamin tantangan, seringkali kita terusik, terancam oleh ketakutan dan ketidakpercayaan. Justru di masa-masa banyak masalah, masa-masa kita dihadang bahaya, justru seharusnya kita punya pengharapan untuk melihat bagaimana dahsyatnya pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan pada kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya hari-hari ini Tuhan ingin kita melihat, ya, Tuhan ingin kita melihat dengan hati yang percaya. Jangan izinkan ketidakpercayaan, virus
yang lebih mematikan daripada virus yang membuat pandemi masa-masa ini adalah virus ketidakpercayaan. Seharusnya kita di masa-masa sulit ini menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan kita akan menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan atas hidup kita. Kita lihat apa kata Mazmur 34 ayat 9. Tuhan ingin ini yang terjadi dalam hidup kita di hari-hari ke depan. Kita sudah mengakhiri bulan yang ke-6 di pertengahan tahun 2020. Saya percaya di sisa waktu bulan-bulan berikutnya, di sisa tahun 2020 ini, Tuhan mau ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita baca Mazmur 34 ayat 9. Dikatakan demikian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Seringkali kita nyanyikan lagu pujian yang berdasarkan Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bukankah sebuah pujian yang indah, Bapak Ibu? Setiap kali tantangan datang, setiap kali masalah datang, bawa hati kita untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Saya percaya ketika kita meninggikan Tuhan, ketika kita menyatakan iman kita seturut dengan firman Tuhan, maka kita akan mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Ya. Lukas 1 ayat 45 katakan ini. Kenapa kita harus berbahagia? Kan tadi dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kenapa kita harus berbahagia? Dikatakan demikian. Dan berbahagialah ia. Ia itu siapa? Semua kita. Ya. Ya, bukan hanya itu dinyatakan Tuhan kepada orang-orang terdahulu, tapi juga kepada kita jemaat Tuhan di masa sekarang ini. Dikatakan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, justru di masa-masa sulit ini, Alkitab mengatakan seharusnya kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan tetap percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan untuk kita itu akan terlaksana kalau kita terus berpegang kepada pengharapan di dalam Kristus dan di dalam firman-Nya. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, hari-hari ini seharusnya apapun tantangan kita ke depan, syukuri saja. Kita mengucap syukur saja kepada Tuhan. Pandanglah dari sisi yang benar dan positif. Dan mari kita bersama-sama melihat apa yang akan Tuhan buat atas setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan rindu membawa kita untuk melihat dan mengecap kebaikan-Nya. Jadi Bapak Ibu, ingat bahwa ketika kita memandang masalah ataupun tantangan hidup kita ke depan dengan cara yang benar, maka poin yang pertama tadi, Tuhan akan membuat kita bertindak hati-hati, ya. Masalah justru membuat kita hati-hati supaya perjalanan kita berhasil dan hidup kita beruntung, kita tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang kedua, ketika masalah datang, yang seharusnya terjadi dalam hidup kita adalah kita menguatkan iman dan ketekunan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah, waktu masalah datang, kita juga punya pengharapan untuk melihat secara pribadi Tuhan itu nyata atas hidup kita. Pertolongan Tuhan itu ada untuk kita. Dan Tuhan rindu setiap kita sungguh-sungguh
melihat dan mengecap kebaikannya. Puji Tuhan. Saya percaya firman hari ini akan membuat langkah-langkah iman kita di bulan-bulan berikutnya akan lebih mantap lagi, menyongsong kehidupan di dalam kenormalan yang baru. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan mengecap dan melihat kebaikan Tuhan di tanah orang-orang hidup, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau sedang mengajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup mengandalkan Engkau. Bapa, kami percaya hari-hari ini Engkau rindu untuk mengajarkan kami ke depan. Setiap kali kami melihat tantangan dan masalah, itu seharusnya hati kami memandang kepada Engkau dan berpikir seperti Engkau berpikir, melihat seperti Engkau melihat ya Tuhan, bahwa hari-hari depan kami itu sungguh aman di dalam tangan kasih-Mu. Bapa, ajar kami terus Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang bertindak hati-hati di dalam kehidupan kami, menghadapi tantangan-tantangan kami ke depan. Dan kami juga percaya ya Tuhan bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kami bertekun Tuhan, bertekun dan semakin teguh di dalam iman, semakin berakar di dalam Kristus. Dan biarlah kami Tuhan, setiap kali kami menghadapi tantangan-tantangan hidup kami percaya mata iman kami akan terus melihat Tuhan secara pribadi memberikan pertolongan, memberikan kemurahan, mengulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menjaga, melindungi dan memberkati kami. Ajar kami Tuhan, orang-orang yang terus rindu, berbahagia dan percaya penuh kepada Engkau. Karena firman-Mu mengatakan, kalau kami berbahagia dan percaya penuh kepada firman-Mu, maka apa yang dikatakan Tuhan kepada kami, itu akan terlaksana. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajah-Mu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran yang terus memberkati kita yang datangnya daripada Yesus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat bersekutu bersama keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu lagi di awal bulan depan. Dan saya percaya hari esok, bulan depan, ada hal-hal yang lebih besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu Jemaat City Blessing Palembang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa dong, Evin, tentunya. Kok sekarang kita mau ngapain ini? Jadi kita berdua di sini untuk menyampaikan pengumuman untuk minggu ini. Let's check it out. Jadi Evin, untuk kita yang ingin memberi baik itu dana persembahan, dana persepuluhan, dan dana gedung, dan dana misi juga, kita dapat memberikan ke nomor rekening gereja berikut ini. Dan pada hari Selasa ada doa jemaat
pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom. Koko, jangan lupa ya. Dan juga Epin, pada hari Sabtu ini kita akan ada doa syafaat pada pukul 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam doa syafaat dapat menghubungi gembala kita, Pastor Jeffrey Hutabara. Dan juga Epin, kita sedang beriman untuk beribadah di gedung gereja kita. Namun kita membutuhkan beberapa keperluan seperti mixer sound system dan juga multimedia dengan nominal sekitar 25 juta rupiah. Kami mengajak untuk setiap jemaat Tuhan untuk mengambil bagian menabur di rumah Tuhan dengan nomor rekening berikut ini dengan kode multimedia. Masih ada nggak kok pengumumannya? Masih ada dong Epin, gereja kita terus melakukan pelayanan berbagi kasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam memberkati pelayanan ini bisa melalui nomor rekening berikut ini. Apa ada kabar baik minggu ini, Epin? Tentu ada kok. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang merayakannya pada minggu ini. Dan juga kami mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang merayakan happy wedding anniversary-nya pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada pengumuman lagi, Epin? Nggak ada lagi kok. Oke, baiklah. Sekian pengumuman kami berdua untuk minggu ini. Tetap semangat, Tetap sukacita, tetap memakai masker. taati aturan pemerintah. Tuhan Yesus Memberkati.